Hai, salam kenal semuanya, nama budaya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Nicholas Hansen dengan NIM 211401063 dari Universitas Sumatera Utara, Pasikom TI, Ilmu Komputer. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai pandangan agama Buddha dalam kerukunan antarumat beragama. Tapi, sebelum kita melanjutkan ke kerukunan dalam antarumat beragama, kita akan membahas dulu mengenai pengertian dari agama dan kerukunan itu sendiri. Agama itu adalah suatu sistem yang mengatur kepercayaan dari kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau bisa juga sebagai suatu kaidah serta kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia yang lain. Agama juga dapat diartikan sebagai seperangkat nilai-nilai atau norma ajaran kerohanian yang mendasari hidup kita sebagai manusia. Dan kerukunan itu adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan yang namanya muatan makna baik dan juga makna damai. Dan kerukunan dalam antar umat beragama itu tuh adalah suatu hal yang sangat penting dan harus kita lakukan karena negara Indonesia, negara kita, itu tuh mempunyai banyak sekali suku dan agama di daerah kita. Dan jika kita tidak melaksanakan kerukunan dalam umat beragama, kita itu kemungkinan bisa menjadi penghambat dalam pengupgrade atau pengembangan dari negara kita sendiri. Karena bagaimana kita mau mengembangkan di bagian lain, sedangkan kita aja belum berukun dengan daerah-daerah kita masing-masing dan umat-umatnya masing-masing. Dalam agama Buddha, konsep agama itu biasanya sering disebutkan dengan dua kata, yaitu Buddha dan juga Sasana, yang artinya itu adalah kebenaran atau kesunyataan yang diajarkan Sang Buddha kepada kita sebagai umat Buddha. Dan selain dari hal itu, kita juga akan belajar mengenai sila, yaitu adalah aturan-aturan atau kaidah yang harus kita patuhi dalam kewajiban kita sebagai umat Buddha. Dan selain dua hal di atas, kita juga akan mempelajari yang namanya itu toleransi, karena tanpa toleransi, kerukunan itu sangat susah untuk terjadi. Toleransi itu adalah sikap atau perilaku untuk saling menghormati, saling menghargai dari semua tindakan orang lain selama tindakan tersebut masih sesuai aturan atau kaidah yang ada di norma masyarakat kita. Meskipun sudah membaik ataupun berkurang, tapi kalau misalnya kita menyebutkan tentang ketegangan antar umat beragama atau pergesekan antar umat beragama, itu tuh masih ada di Indonesia. Dan mau kalau dibilang sedikit juga enggak, karena masih ada berita-berita yang viral tentang ketegangan umat beragama tersebut. Dan biasanya penyebab dari konflik itu biasanya terdiri dari tiga. Yang pertama itu adalah pemahaman yang menodai atau menyimpang dari agama. Yang kedua, itu tuh adalah pemahaman yang radikal, yang menganggap dirinya itu yang paling benar, sedangkan orang lain itu yang salah, yang bertentangan dengan dirinya itu salah. Yang ketiga, itu adalah pemahaman yang liberal. Liberal itu artinya bebas, berarti pemahaman yang bebas semaunya sendiri tanpa mengikuti kaidah yang ada. Untuk sikap yang harus kita lakukan sebagai umat beragama, itu tuh tentunya kita harus melaksanakan namanya toleransi. Dan juga kalau kita berbicarakan tentang toleransi, apa aja contoh sikap yang bisa lakukan untuk menciptakan toleransi tersebut, bisa jadi di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu adalah tidak menghina agama atau kepercayaan orang lain. Yang kedua adalah tidak mengganggu ketika orang lain itu ketika orang dengan agama lain itu beribadah atau tempat ibadah orang lain. Yang ketiga adalah tidak melakukan diskriminasi kepada orang yang berbeda keyakinan atau agama di tempat kerja, sekolah maupun di masyarakat kita sini. Dan selain dari toleransi tersebut, kita juga sebagai umat Buddha, kita juga mempelajari untuk mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama itu adalah metta, artinya itu cinta kasih. Karuna, artinya belas kasihan. Ketiga itu adalah mudita, artinya rasa simpati. Dan keempat itu artinya UPK, atau keseimbangan batin. Dan selain itu, kita juga mempelajari tentang sila-sila yang harus dilakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha. Contohnya itu adalah sila Pancasila Buddhis. Dan Pancasila Buddhis ini adalah 5 larangan yang agar mencegah kita melakukan sebuah kejahatan atau dosa dalam kehidupan kita. Misalnya itu seperti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak membohong, dan juga tidak meminum atau memakan makanan yang memabukkan. Dan untuk kerukunan dalam agama Buddha, kita tuh sudah mempelajari namanya kerukunan. Sejak kapan? Sejak dari kerajaan masa Asoka abad ketiga sebelum Masehi. Di mana dalam pemerintahan dari Raja Asoka, beliau mengutamakan yang namanya tuh toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dan beliau juga menjalankan dekrit tentang kerukunan umat beragama tersebut. Dan beliau pahat yang kita sebut sampai sekarang itu adalah prasasti
Raja Asoka. Kerukunan dalam kehidupan kita itu sangatlah penting, entah itu dalam umat beragama maupun berbeda etnis, suku, dan yang lainnya. Dan untuk menciptakan kerukunan tersebut, kita harus mempercayai yang namanya itu keberagaman dan melaksanakan sikap toleransi antar umat beragama. Karena jika tidak ada toleransi, maka kita sebagai manusia itu tuh bisa terjadi kesalahpahaman dan juga kekacauan dengan agama satu dengan agama lain, dan itu tuh nggak enak gitu. Dan segitu saja video saya kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah berucap. Terima kasih sudah menonton dan namo buddhaya.